Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, teman-teman semua, kita balik lagi atau ini kali pertamanya mungkin ada sesuatu yang baru nih di Himdika. Salah satunya adalah podcast, yakni bertemakan di mana kita untuk menjalin suatu internal dengan para alumni Himdika dan juga anggota-anggota Himdika lainnya. Kita di sini udah kedatangan tamu spesial. Ada Bang Nopal sebagai tamu kita pada pagi hari ini dengan mengusung tema kali ini kita akan membahas implementasi kecerdasan yang diimplementasikan di jenjang sekolah dan juga perguruan tinggi dari sudut pandang orang awam ataupun orang yang secara umum melihat, karena kita tahu nih, kita bukan orang-orang yang berpengaruh di dunia pendidikan, pada khususnya di sini bukan berpengaruh dalam hal kita menempuh di pendidikan apa, tapi di sini kita bukan kritikus, kita bukan konselor pendidikan dan lain sebagainya. Kita hanyalah orang-orang yang sedang menuntut ilmu pada jenjang pendidikan. Oke, Bang Nopal, gimana nih Bang kabarnya Bang? Oke, Luan ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah vaksin belum Bang? Alhamdulillah udah. Udah. Luan gimana udah belum? Udah 2 kali Bang. Abang di mana vaksinnya kemarin? Di Untan gua kalau kemarin. Di Untan. Dua-duanya di Untan Bang. Iya. Oke, Bang Noval nih, kalau teman-teman tahu semua, Bang Noval ini adalah pendidikan kimia angkatan 2018. Sekarang kalau statusnya di Himdika tuh ya, itu jadi anggota pasif. Nah, jadi di Himdika tuh ada anggota muda, anggota aktif sama anggota pasif gitu. Nah, Bang Noval ini udah tingkatan yang paling atasnya gitu. Udah anggota pasif. Mau jadi alumni ya? Nah, udah mau jadi alumni. Moga lulus cepat ya Bang. Nah, jauh mau ngaret. Tinggal ngaret kayak yang udah gitu kan. Nah, nanti tuh lama juga pendidikannya. Inilah lebih saya. Oke, di sini mungkin meninjau dari pendidikan di Indonesia itu sendiri Bang, kita bisa melihat kalau pendidikan di Indonesia tuh hanya, kalau kita ngomong dari soal kecerdasan ya Bang ya, itu tuh cuma dinilai dari IQ doang, atau biasa dikenal dengan intelligent quotient. Nah, intelligent quotient nih kayak dinilai yang paling baik dalam penilaian lah, contohnya di Indonesia. Nah, menurut Abang nih gimana kalau untuk IQ sendiri? Oke. Nah, ini disclaimer dulu ya. Kita bahas tentang IQ bukan berarti di sini saya yang paling mahir gitu bahas tentang IQ. Jadi di sini saya atau Abang ini cuma dari sudut pandang Abang sendiri gitu. Apa tentang IQ. Nah, jadi benar tadi apa kata Luan, seringkali orang-orang tuh menjadikan IQ itu sebagai patokan kecerdasan gitu ya. Sering dijadikan sebagai patokan kecerdasan, apakah dia orang ini tuh IQ-nya tinggi berarti dia cerdas, kalau rendah berarti enggak gitu ya. Nah, tapi ternyata untuk mengukur tingkat kecerdasan itu tidak hanya berdasarkan pada IQ. Ada hal lain yang tentunya banyak faktor. Jadi IQ itu bukan satu-satunya yang dapat menjadi dasar atau patokan apakah seseorang itu bisa dikatakan cerdas atau tidak gitu kan. Tapi biasanya nih Bang ya, kalau di Indonesia nih ya, memang bukan lagi kebanyakan sih ya, tapi memang keseluruhan ya bisa kita nilai kayak ini nih orang-orang nih pakai IQ semua kayak taraf penilaian tuh menggunakan ujian dan lain sebagainya. Dia tidak menilai keaktifan anak itu di kelas, walaupun ya temanya udah K13 ya, anak harus aktif, tapi aktif juga belum tentu bisa mengalahkan nilai gitu kan. Betul. Nah, jadi betul sekali ya. Apalagi banyak yang stigma kalau mengatakan kalau orang itu udah cerdas di kertas atau hasil ujian otomatis dia itu cerdas gitu ya, atau pintar, atau secara umumnya lah dia pintar matematika, ya udah dia pintar gitu. Iya. Orang tanpa mengetahui kalau di balik itu ada hal lain, tidak hanya matematika gitu. Kecerdasan itu tidak hanya sebatas hasil dari tes kertas ataupun hasil dari ulangan matematika. Itu sebenarnya hanya sebagian kecil gitu dari bagian dari kecerdasan. Ada yang disebut dengan kecerdasan lain yang baik itu kecerdasan emosional atau EQ. Selain dari EQ tadi juga ada yang disebut sebagai spiritual quotient atau SQ. Seperti itu kira-kira. Iya. Nah, biasanya nih Bang ya, kita lihat IQ nih sebagai salah satu sumbangsi terbesar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, cocok nggak sih sebenarnya? Pertanyaannya di sini ya Bang ya.
cocok nggak sih sebenarnya emotional quotient dan juga spiritual quotient ini dimasukkan dalam salah satu taraf penilaian untuk jenjang pendidikan di Indonesia? Oke. Nah, kalau bicara cocok atau enggak, menurut saya atau menurut abang sangat cocok lah ya. Apalagi stigma tadi yang udah lama berkembang, yang hanya menyatakan kalau segalanya diukur dari IQ tanpa mengukur hal lain seperti EQ atau SQ tadi. Nah, mungkin kalau dibilang cocok atau enggak, kalau dari abang pribadi bilang sangat cocok. Apalagi di kehidupan kita implementasinya nanti tidak hanya muluk-muluk tentang IQ gitu atau intelligence, kemampuan menyelesaikan masalah. Banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari kita perlukan gitu dalam implementasi kehidupan kita, seperti kecerdasan emosional tadi, cara kita berhubungan dengan orang lain, cara kita bersimpati, menaruh perhatian dan lain-lain. Juga yang lain tadi spiritual ya, itu juga sangat penting, apalagi di negara kita gitu ya, negara kita yang menganut sistem ketuhanan. Jadi itu sangat penting dalam setiap individu yang ada di dalam diri kita, seperti itu. Oke. Nah, kemudian nih Bang, nah biasanya nih kayak orang-orang nih masih yang namanya, kalau kita lihat ya dari segi jenjang pendidikan sekolah. Nah itu tuh banyak anak-anak nih yang masih dalam taraf mencari jati diri. Sedangkan itu tuh sebuah kecerdasan tapi dalam bentuk emosional atau EQ. Tadi yang udah disampaikan sama Abang juga, EQ ini juga berpengaruh gitu dalam diri seseorang gitu kan. Nah, kalau misalkan dia digabungkan dalam salah satu jenjang pendidikan di Indonesia, nah bukankah lebih baik gitu kan bahwa EQ ini hadir untuk melihat bahwa siapa sebenarnya jati diri yang terungkap di balik yang dia cari-cari selama ini gitu Bang. Nah, kalau menurut pandangan Abang nih, kalau soal EQ itu kan semuanya tergantung lagi ya Bang dari diri masing-masing. Karena kita juga tidak dapatkan gitu kan EQ, kita cuma dari IQ terus sampai sekarang kita jenjang kuliah pun masih saja IQ gitu kan. Betul. Bahkan emotional quotient tidak ada sama sekali disentuh gitu kan. Betul. Bahkan untuk jati diri kita sekarang, walaupun kita udah bilang kita nih udah ada jiwa yang pasti gitu kan, tapi kita sebenarnya masih belum mengetahui siapa sebenarnya diri kita. Kalau menurut Abang nih ya, emotional quotient nih pengaruh atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari ini bisa menyangkut di mana Bang selain di pendidikan? Nah, sebenarnya kalau dari pandangan jati diri atau skill lain, kalau dari implementasi dari tingkat pendidikan atau sekolah juga sebenarnya udah termasuk ya, apalagi dalam skala penilaian sekarang tuh tidak hanya dinilai dari kognitif atau yang lebih mengedepankan IQ tadi. Nah, sekarang di penilaian atau di asesmen juga sudah menilai psikomotorik dan afektif atau sikapnya. Nah, sebenarnya dari situ juga secara perlahan itu untuk meningkatkan nilai IQ tadi atau maksud saya EQ tadi. Nah, selain dari itu tentunya dari pengalaman dari kehidupan di luar jenjang pendidikan tadi, seperti kehidupan dia bersosial di masyarakat dan lain-lain. Tentunya itu sangat membantu. Bagaimana dia membantu kawannya, membantu dia menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan lain-lain. Nah, tapi menurut Abang, satu kesalahan yang masih umum terjadi sekarang adalah walaupun di jenjang pendidikan itu udah ibaratnya menyusupkan untuk menilai EQ dan SQ, entah melalui dari aspek ketuhanan, kan udah ada kan penilaian kan aspek ketuhanan, terus sikap-sikap seperti tanggung jawab dan lain-lain. Tapi di hasil akhir yang dinilai itu tetap kognitif gitu, tetap nilai dari hasil ujian atau hasil tes. Nah, itu yang menurut Abang masih kurang maksimal atau perlu diperbaiki lagi ke depannya nanti bagaimana gitu. Jadi kembali lagi, walaupun semua itu dinilai, toh pada akhirnya itu yang dijadikan patokan atau nilai akhir syarat suatu kelulusan ujian atau apapun kembali lagi di hasil di kertas atau hasil tes ujian itu, yang mana mengedepankan IQ tadi. Nah, itu menurut Abang sih yang masih istilahnya perlu diperbaiki. Kembali lagi tadi ke depannya ke pengalaman kehidupan lagi, ke pengalaman dalam dia bersosial. Nah, itu sangat membantu dalam meningkatkan nilai IQ tadi. Oke, itu kalau dari masalah emotional quotient ya Bang. Nah, kita beralih lagi ke spiritual quotient nih. Nah, spiritual quotient nih banyak
yang salah persepsi tentang emosi spiritual quotients. Dibilangnya bahwa spiritual quotients ini pasti menyangkut hal-hal mistis dan juga hal-hal yang terkait dengan ada sisi lain di balik kita atau orang kedua selain kita di dalam diri kita. Sebenarnya hal-hal tersebut itu bukan suatu hal yang gimana ya, bisa dibilang itu tuh bukan hal-hal mistis sebenarnya. Spiritual quotient dia itu lebih dari mana keyakinan atas diri sendiri itu dicapai gitu kan. Nah, untuk kecerdasan ini setiap orang pasti punya kecerdasannya masing-masing. Entah itu dari apakah kita mengimplementasikannya secara serius atau tidak. Contohnya dalam keyakinan aja, dalam keyakinan agama kita dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di sini ini banyak orang yang salah mengartikan dari spiritual quotients. Nah, ini nih sangat prihatin karena kesalahpahaman sedikit terhadap suatu hal itu kan bisa berdampak serius gitu kan bagi suatu negara. Bahkan kita lihat dari sekarang Indonesia tuh nggak bisa maju terus karena ya mengesampingkan hal-hal yang dinilai tidak penting. Nah, kalau menurut abang bagaimana, Pak? Nah, mengenai spiritual quotients ya. Nah, kalau kita pahami dari artinya spiritual berarti hal-hal yang menyangkut tentang spirit atau kejiwaan gitu ya. Kejiwaan. Kaitannya dengan keagamaan dan lain-lain. Nah, betul apa kata Luan tadi, kadang orang tuh salah persepsi seperti ini hal-hal yang berbau mistis gitu ya. Nah, padahal ini bagian dari tingkat kecerdasan kembali lagi. Nah, menurut abang kecerdasan spiritual ini adalah menyangkut tentang bagaimana dia itu menemukan makna atau arti dari kehidupan atau peristiwa yang terjadi dalam dirinya sendiri atau dari seseorang, baik terhadap dirinya ataupun ketika dia berhubungan dengan orang lain. Jadi apapun yang terjadi yang ada dalam kehidupannya, segala proses yang terjadi di hidupnya tuh istilahnya dia dapat kenal gitu, dapat mengenali, dapat belajar terus tentang proses yang telah dilewati baik dari kegagalan ataupun kesuksesan yang telah diraih. Nah, jadi kecerdasan ini tidak mungkin atau tidak bisa kita lupakan. Ini sangat penting, apalagi di kehidupan sekarang gitu ya. Ya, karena seperti yang dikatakan Luan tadi, orang-orang harus dapat istilahnya mengontrol dirinya gitu. Dia harus tahu seberapa jauh dia berkembang, apa yang menjadi kendala dalam kehidupannya, serta bagaimana harus bertindak ke depannya gitu. Nah, itu menurut abang termasuk dalam kecerdasan spiritual. Seperti itu. Oke. Nah, jadi balik lagi nih Bang, untuk implementasi ataupun dari abang ya, sebagai orang yang awam nih, atau orang secara umum lah ya, kayak pandangan dari setiap orang kan berbeda-beda. Nah, jadi kita minta pandangan nih dari abang, gimana soal kecerdasan nih, apakah perlu memang ya EQ dan juga SQ ini juga dipertimbangkan sama pendidikan di Indonesia untuk dapat ditindaklanjuti, ataukah harus terus terbelenggu di dalam satu kecerdasan yakni yang kita kenal dengan cuma ya IQ gitu. Oke. Nah, kalau ditanya perlu atau tidak, kembali lagi abang katakan itu sangat perlu gitu ya. Karena seperti yang udah disampaikan tadi, kita terlalu menjunjung tinggi IQ gitu. Kita lupa bahwa di sana tuh ada hal lain kayak EQ, SQ dan kecerdasan lainnya yang tentunya sangat berpengaruh dalam faktor berkembangnya seorang ataupun individu gitu. Nah, jadi implementasinya tadi sebenarnya tidak hanya dari sekolah ataupun dari jenjang pendidikan, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari gitu, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan lain-lain seperti itu. Mungkin lebih dari mungkin lebih banyak dari orang-orang di Indonesia nih katakan kalau IQ ini penting karena dia jadi penunjang dalam jenjang selanjutnya, karena itu memang hal yang wajar di Indonesia gitu kan Bang. Nah, kalau persepsi abang nih, kalau masih dalam satu parameter yakni kecerdasan. Nah, kecerdasan setiap orang-orang itu kan berbeda ya. Nah, abang bayangkan saja di Indonesia itu masih menerapkan satu kecerdasan tanpa minat. Nah, biasanya mereka yang memiliki kecerdasan masing-masing nih, mereka tanpa minat tapi harus terus belajar dalam hal tersebut. Nah, dari abang nih bagaimana tanggapannya sebagai orang awam nih Bang? Oke, belajar tanpa minat ya. Ini menarik karena pernah juga ada itu ya, ada meme-nya kan, kalau yang
apa kemarin ya, kalau tidak salah di gambar tersebut tuh ada beberapa macam hewan, berbagai jenis hewan. Terus Einstein bilang tuh kalian harus memanjat pohon ini, sementara di antara hewan-hewan tersebut tuh ada salah satunya adalah ikan gitu kan. Nah, jadi yang dapat kita ambil poin atau pelajaran dari gambar tersebut itu bahwa setiap orang tuh memiliki kecerdasan yang berbeda masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengukur seseorang cerdas atau tidak. Nah, kalau kita implementasikan gambar tadi, kita tidak bisa menentukan hewan-hewan tersebut tuh cerdas atau bisa memanjat semua dari kemampuan dia bisa memanjat gitu. Sementara ikan kan tempatnya harusnya di air, dia tidak bisa memanjat. Nah gitu. Jadi ikan tersebut akan merasa hewan paling bodoh di dunia gitu kalau dia berdasarkan analogi tadi. Nah jadi kembali lagi ke tadi terkait tentang kecerdasan tanpa minat. Nah sebenarnya ini yang menjadi masalah kayaknya ya di pendidikan kita ya. Kita dituntut untuk paham semuanya, sementara guru kita tuh hanya mengajar satu materi gitu ya. Guru kita masing-masing beda materi, beda guru, sementara kita dituntut paham semua. Nah, terkait belajar tanpa minat ini, menurut abang ya, sesuatu yang sebenarnya dampak positifnya masih ada, kayak di awal-awal gitu. Jadi untuk yang belum tahu apa minat dalam dirinya atau masih dalam tahap pencarian jati diri, kata Uwan tadi kan, nah itu masih menurut abang masih penting gitu kita belajar secara umum atau semuanya. Tetapi kalau udah menentukan, oh aku nih mau jadi ini, aku nih minat dengan ini, udah berarti kita harus stuck fokus ke situ gitu. Fokus kita mau jadi apa, tanpa kita harus mempelajari semuanya yang bisa dibilang tidak penting. Bukan berarti kita tidak boleh mengeksplor ya, tapi kita harus fokus pada yang seperti yang Ulan bilang tadi, minat kita gitu. Nah jadi terkait penting atau tidak, penting, tapi dengan catatan masih dalam tahap pencarian jati diri gitu, tahap menemukan. Tapi kalau dia udah dapat passion dalam dirinya, nah abang rasa kita harus sesuai dengan minat atau passion kita gitu. Jadi gitu. Oke. Nah ini kalau misalkan kita sandingkan dengan tadi ya bang ya, dengan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang, itu ada 3 tadi kan, ada IQ, ada EQ, sama SQ. Nah menurut abang nih ya, untuk kita jadi bikin satu rentetan aja deh bang, mulai dari jenjang sekolah dulu, dari sekolah dasar, apakah cocok untuk pengimplementasian IQ, EQ, sama SQ ini secara beriringan, ataukah mungkin dari abang ada pandangan tersendiri bahwa ini harus EQ, ini harus IQ, ini harus SQ, dan mengapa gitu bang? Kalau misalkan hal tersebut bisa dikategorikan hanya untuk satu kemampuan kecerdasan aja. Oke. Nah kalau ditanya apakah boleh sekaligus kita rentetkan ataupun beberapa tahapan gitu ya. Untuk pembelajarannya, kalau dari abang pribadi lebih setuju untuk yang IQ atau kemampuan kita untuk memecahkan masalah, menganalisis itu agak kita belakangkan dulu gitu, terutama di tahap pendidikan dasar gitu atau awal-awal. Jadi yang perlu kita tekankan itu lebih ke emosional atau spiritualnya. Salah satunya adalah tentang etika, tentang adab, dan lain-lain. Nah kalau tidak salah abang ya, yang di Jepang kalau tidak salah, nanti kalau salah teman-teman boleh koreksi atau komen, itu dia sebelum kelas 3 atau kelas 6 kalau tidak salah, mereka tuh belum belajar tentang materi ataupun membaca, menulis atau segala itu. Jadi mereka tuh diajari yang pertama kalau tidak salah tuh tentang hal-hal yang berkaitan dengan emosional atau spiritual gitu, tentang disiplin, tentang bagaimana cara bersikap dan lain-lain. Jadi mereka membahas atau mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi, tentang intelektual tentunya, itu ketika jenjang mereka udah agak naik gitu. Jadi nggak sekaligus, jadi secara bertahap gitu. Nah terlebih lagi kembali tadi ke implementasinya, kalau tidak salah ada David Goleman atau tidak salah itu namanya, ilmuwan mengatakan kalau implementasi dari kecerdasan manusia itu IQ cuma berperan sebanyak 25%, sisanya itu kecerdasan lain termasuk dari EQ tadi. Nah jadi seperti itu kan. Jadi mungkin yang dominan yang harus kita prioritaskan itu bukan IQ gitu, jadi kecerdasan emosional atau spiritualnya.
Oke, untuk jenjang sekolah dasar ya Bang. Berarti lebih ke EQ-nya karena di sini tadi udah disampaikan juga sama Bang Noval ya. Nah, termasuk EQ ini kayak penanaman dari emosional mereka. Mereka masih dalam emosi yang membara, masih dalam emosi yang tidak stabil untuk pada jenjang SD-nya. Karena biasanya anak-anak ya pada usia dini ataupun usia yang masih apa ya dikatakan masih belum bisa legal gitu kan Bang. Masih di bawah 17 tahun ini mereka masih dalam dunia mereka sendiri gitu kan Bang. Masih dalam playground mereka. Jadi kalau ada sesuatu contohnya IQ datang menghampiri mereka untuk dapat memaksa mereka untuk dapat beradaptasi dalam lingkungan mereka yang harus memfokuskan diri pada IQ itu sendiri. Nah, mereka akan merasa bahwa mereka ada keterpaksaan untuk melakukan itu gitu kan. Jadi pada dasarnya memang emosional perlu dibangun terlebih dahulu sebelum apapun gitu kan. Tadi udah disampaikan juga untuk data persentase dan juga dari ilmuwan tadi yang menyatakan bahwa perlunya kecerdasan lain dipelajari terlebih dahulu sebelum dengan IQ itu sendiri, yakni yang cuma 25% per 100%. Nah, itu cuma 1/4 nih teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan kalian ada referensi lain boleh komen di bawah ya. Oke, selanjutnya mungkin kita beralih ke jenjang SMP nih Bang. Untuk jenjang SMP nih, apakah dalihnya itu bakal sama dengan jenjang di sekolah dasar ataukah ada sesuatu yang berbeda nih untuk pertanyaan yang tadi sama? Oke, nah terkait kenaikan jenjang seperti yang Abang sampaikan tadi ya, untuk yang IQ, EQ dan lain-lain itu diberikan secara bertahap. Nah kalau untuk setiap jenjangnya kenaikannya maksudnya dari tingkat dasar ke menengah ataupun ke tingkat atas nanti. Nah disinilah peran IQ gitu. Maksudnya secara seimbang IQ-nya mulai baru disisipkan, tapi kita tidak boleh lupa dengan kecerdasan emosional dan spiritual yang telah kita pelajari. Karena di tingkatan tahap ini, maksudnya ketika seseorang udah naik tingkat ini, ketika mereka udah mulai dewasa, udah mulai memiliki perkembangan emosional dan lain-lain, ini tentu menjadi suatu hal yang penting untuk kita tetap mengedepankan kecerdasan emosional. Karena pengaruh dari luar sangat banyak gitu ya, apalagi mereka sudah mengenal lingkungan luar, karena banyak sekali kasus-kasus terjadi itu ketika siswa itu berumur remaja itu, baik dari jenjang menengah ataupun atas. Jadi seperti sudah Abang sampaikan tadi, untuk yang IQ-nya kita bertahap dari SD, dari yang pelan naik ke tingkat menengah ke atas. Seperti faktanya juga kan ya, kalau kita di lapangan semakin SD, SMP, SMA tentunya kita ngerasa kalau soal yang kita kerjakan ataupun materi yang kita dapatkan makin susah. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Kemudian untuk yang kecerdasan emosional dan spiritual, kembali lagi tadi harus tetap kita tanamkan gitu, tapi tidak secara seintens dari yang dasar. Soalnya kalau udah menengah ataupun udah ke jenjang pendidikan atas, orang-orang tuh lebih kritis gitu, lebih mudah paham, terlebih kalau mereka langsung mengalaminya sendiri gitu. Jadi lebih kepada praktiknya, bukan kepada teoritisnya lagi, seperti itu. Nah, tadi udah disampaikan memang, berarti masa transisi dari yang tadinya cuma mempelajari, kita memfokuskan nih dari yang sebelumnya cuma emotional quotient nih, kita beralih sedikit demi sedikit sudah mulai menyelipkan intelligence quotient di dalamnya. Dan tapi tidak mengesampingkan adanya EQ dan juga SQ tadi, emosional sama spiritualnya. Nah, jadi mungkin perbandingannya di sini 50-50 lah ya, Bang ya. Ya, bisa bilang itulah. Agak berimbang lah ya. Oh iya. Nah, ini yang oke, jenjang selanjutnya nih agak lumayan sulit nih, Bang. Karena jenjang selanjutnya kita udah masuk di taraf di mana mereka udah masuk ke jenjang sekolah menengah atas atau biasa SMA, SMK ataupun madrasah dan lain sebagainya nih, Bang. Nah, di sini mereka udah rata-rata nih, Bang, udah legal ataupun udah biasa kita kenal dengan balik gitu kan. Udah dewasa, udah lumayan dewasa untuk mengambil suatu keputusan dengan persepsinya masing-masing gitu kan, Bang. Nah, di sini juga ada satu problem yang mungkin memang
menjadi krusial di antara tadi pengimplementasian kecerdasan, entah itu IQ, SQ dan juga EQ. Di sini anak SMA itu sudah mulai mengenal yang namanya cinta gitu kan, Bang. Nah, saya tidak. Nah, di sini sudah mengenal yang namanya cinta nih, Bang. Nah, untuk cinta sendiri itu biasanya ya mereka biasa dikatakan tuh bucin gitu kan, bucin, budak cinta gitu kan. Jadi mereka masih memprioritaskan pasangan mereka ataupun orang yang mereka incar, dan malah mengesampingkan dari kecerdasan yang mereka miliki saat ini gitu kan. Nah, itu yang problem utama yang mungkin bisa jadi penggusur antara kecerdasan yang ia miliki sekarang sehingga bisa ketutupan sama tanah gitu, Bang. Betul. Bahkan tidak terlihat di kehidupan sehari-harinya. Nah, dari Abang nih, problematika yang sangat krusial ini, apakah bisa ditanggulangi melalui kecerdasan yang tadinya udah dibina sejak SD dan juga sekolah menengah pertama tadi? Oke. Udah bahas cinta nih ya. Jadi kayak curhat ya. Oke, kalau dari pandangan Abang ya, urusan cinta nih. Nah, sebenarnya cinta atau perasaan menyukai lawan jenis ini ya konteksnya, lawan jenis ya. Jangan sama jadi nanti ke Jerman nanti. Nanti ke Jerman. Oke. Nah, terkait tentang cinta ya. Soalnya banyak asumsi kan kalau kadang tuh orang-orang bisa turun gitu, prestasinya down gara-gara cinta gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Abang, dari kacamata Abang sendiri, itu kembali lagi ke kecerdasan dari diri kita masing-masing. Nah, kalau dari kita udah cerdas dari awal, maksudnya udah punya target sasaran yang kita miliki, sebenarnya dia udah mempertimbangkan gitu dari awal tentang keputusan dia itu. Maksudnya apakah dia mau terlibat dalam percintaan ini atau tidak. Harusnya dia sudah tahu risiko-risiko yang bakal dia tanggung gitu untuk kedepannya. Tapi kebanyakan orang seperti yang Ulan bilang tadi, mereka terlalu terlarut gitu ya, terlarut dengan gejolak darah muda di SMA gitu. Sehingga lupa gitu apa yang udah dipelajari dari SD, SMP tentang kecerdasan yang mereka miliki. Jadi mereka larut dalam perkembangan apa namanya? Salah satu perkembangan manusia juga kan ya. Manusiawi sih maksudnya. Manusiawi sebenarnya. Jadi hal itu sebenarnya tidak dapat kita pungkiri ya. Mungkin hampir setiap individu di zaman-zaman SMA itu pernah cinta gitu, pernah suka seorang. Tentu saja. Gitu ya. Cilok juga bisa sebenarnya. Nah, jadi untuk hal tersebut sebenarnya istilahnya sebagai faktor yang mengganggu gitu. Maksudnya faktor yang menguji kita gitu. Kita ini udah belajar dari SD, SMP, SMA tentang kecerdasan intelektual, emosional dan lain-lain. Nah, pas SMA ini makin berat ujiannya lah gitu lah. Ada cinta tadi, terus baru mengenal masalah-masalah dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya suatu hal yang dapat menjadi ujian gitu terkait yang sudah kita dapatkan. Jadi kembali ke diri kita masing-masing lagi, apakah kita bisa bertahan melewati itu semua, apakah bisa kita menerima, maksudnya, ataupun kita nanti terlarut ataupun jatuh gitu sehingga kita melupakan semua yang telah kita miliki. Tapi bukan berarti kita harus menolak cinta tersebut gitu, menolak perasaan tersebut, agar kita tetap cerdas gitu, agar tetap menjadi orang yang sesuai dengan keinginan kita. Kita tetap harus pandai mengolah gitu. Kita manusiawi, kita tetap merasakan itu, tapi kita tidak boleh lupa dengan segala yang kita pahami gitu, tentang fokus kita, tentang tujuan kita, tentang hal-hal yang sudah kita pelajari gitu. Seperti itu. Jadi dari Abang nih bagaimana untuk sisi kecerdasannya tadi, Bang? Nah, tadi kan karena udah menemukan satu problem yang mungkin bisa dikatakan nih krusial sekali ya bagi anak-anak SMA kan, karena baru menginjak usia-usia yang bisa dikatakan sudah legal gitu kan, sudah melalui batas cukup umur untuk melangsungkan pernikahan gitu kan, itu di atas 17 tahun. Nah, jadi untuk IQ, pengimplementasian dari IQ, EQ ataupun SQ tadinya dalam bentuk yakni satu kecerdasan yang mereka miliki sekarang. Nah, untuk pendidikan mereka nih Bang ya, untuk pendidikan mereka apakah
ada yang cocok di antara ketiga ini atau malah didominasi sama salah satu kecerdasan gitu. Oke. Nah, kalau dari pelajaran ataupun dari segi pendidikan di sekolah, tentunya di jenjang SMA atau pendidikan atas itu kita lebih mengedepankan ke IQ, intelligence, atau kemampuan kita menyelesaikan masalah, baik dari penyampaian materi dan lain-lain. Nah, tapi untuk masalah dominan di siswanya itu pasti lebih ke emosionalnya, karena pas usia tersebut tuh kita udah mulai ngerasa jenuh dengan semua pelajaran, udah mulai ngerasa kayak mau bebas lah istilahnya, kayak mau ngerasain cinta tadi, mau jalan-jalan dan lain-lain. Nah, tentu itu yang menjadi istilahnya clash gitu dari semua hal yang kita pelajari. Jadi sebenarnya di tahap ini cukup kalau dari sekolah tuh dari segi pendidikan itu lebih ke menyimbangkan gitu hal-hal yang itulah kita kembali ini yang udah ibaratnya udah terlempar dari jalur sedikitnya, kita pelan-pelan kita satukan lagi gitu, kita selaraskan lagi. Jadi kita susun kembali apa yang udah kita pelajari, bagaimanapun kendalanya ataupun seberapa banyak halangan ataupun faktor dari luar yang mempengaruhi kecerdasan tersebut, kita tetap bisa mengarahkannya kembali gitu, mengarahkannya kembali sehingga kecerdasan-kecerdasan yang udah kita pelajari, yang udah kita dapatkan tuh tetap ada gitu dan tidak hilang, tertutup oleh faktor-faktor yang seperti disampaikan tadi. Gitu. Jadi lebih menitik beratkan pada IQ ya Bang ya. Iya. Oke, berarti IQ di sini masih ditekankan walaupun ya IQ-nya lebih ke taraf sekolah menengah atas gitu kan Bang ya. Karena ada juga pikiran-pikiran yang jenuh yang mungkin nantinya bisa membuat IQ dari anak tersebut atau siswa tersebut ini bisa terganggu gitu kan. Jadi penting bagi teman-teman di manapun kalian berada, dimanapun kalian sekarang ataupun jenjang apapun yang sedang kalian tempuh sekarang, penting bagi kalian untuk tetap mempelajari IQ walaupun pada dasarnya kita tidak mengesampingkan dari segi emotional quotients-nya dan juga spiritual quotients-nya. Oke. Kita lanjut ke jenjang yang jauh lebih tinggi nih Bang. Dimana tadi kebebasan sudah mulai disinggung di sisi SMA. Nah, hal yang lebih bebas lagi nih kita tinjau dari perkuliahan. Perkuliahan banyak nih anak SMA yang dulunya menganggap bahwa tidak menggunakan seragam di sekolah, kemudian kuliah ini merupakan sesuatu yang bisa dikatakan bisa membebaskan diri dari kebelengguan pendidikan sekolah yang tadinya mereka diharuskan untuk diwajibkan untuk hal-hal tertentu, sedangkan mereka belum tahu nih untuk jenjang perkuliahan ini seperti apa. Nah, kalau menurut Abang nih ya, nah bagaimana sih bentuk kecerdasan yang bisa diambil dari jenjang yang sudah ditempuh, yang udah lumayan bukan lagi tarafnya udah lumayan tinggi ya, udah tinggi istilahnya, karena sudah menempuh 12 tahun secara tidak langsung pendidikan di jenjang-jenjang sebelumnya gitu. Oke. Nah, kalau untuk di jenjang perkuliahan atau perguruan tinggi ya, terkait kecerdasan yang udah kita bahas dari tadi, IQ, EQ, dan SQ. Nah, sebenarnya kembali lagi kalau di tingkat pendidikan itu pasti yang jadi prioritas utama di lembaga pendidikan tuh si IQ tadi. Si IQ dari kemampuan mengolah, menganalisis, memecahkan masalah dan lain-lain. Dan seperti yang kita tahu juga kan, makin ke tingkat atas itu makin rumit gitu persoalannya. Nah, sebenarnya itu juga bagian dari saling berkaitan gitu untuk kita nanti meningkatkan kecerdasan EQ dan SQ kita tadi yang udah kita pelajari. Nah, hal inilah menjadi kesinambungan tadi nantinya, menjadi suatu hal yang berhubungan satu sama lain. Karena banyak orang bilang kan, buat apa kita susah-susah belajar matematika, buat apa kita susah-susah belajar kimia, fisika, toh pun di kehidupan tidak kita terapkan gitu kan. Kita membeli sesuatu nggak pakai rumus-rumus trigonometri apa segala gitu kan. Sebenarnya dinilai itu prosesnya, cara berpikirnya, cara memecahkan masalah. Nah, dari kita memecahkan masalah tersebut, nah kita pasti berhubungan dengan orang lain. Nah, orang lain kita, bagaimana cara kita memandang diri kita terhadap orang lain, dari mana kita belajar. Nah, di tahap inilah sebenarnya kita harus sadar, sebenarnya maksudnya harus bisa mengoneksikan hal-hal yang kita pelajari
dari awal ya, dari 12 tahun yang telah kita pelajari di sekolah gitu. Jadi tahap perguruan tinggi inilah harusnya kita menjadi suatu wujud yang udah jadi gitu. Hal-hal yang udah kita serap tuh udah kita dapatkan semua, tergantung dari diri kitanya masing-masing lagi. Bagaimana kita menyusun hal-hal tersebut gitu sebelum kita implementasikan di kehidupan kita nantinya gitu. Oke. Oke, dari itu semua tadi udah dibahas sama Bang Noval ya, tentang bagaimana pandangan dia terkait dengan hal-hal yang mungkin masih menjadi sesuatu yang bisa dikatakan kita bisa melupakannya dengan mudah gitu kan. Seperti melupakan dirinya yang Nah, jadi buat teman-teman buciners di luar sana ya, jangan terpedaya dengan masalah duniawi ya, karena ini duniawi gitu kan. Jangan sampai terbelenggu sama masalah-masalah duniawi. Tapi boleh ya, boleh asalkan kalian tidak melupakan yang tadi yang udah disampaikan, yakni bentuk kecerdasan atau implementasi dari kecerdasan yang kalian miliki sekarang. Salah satu contohnya adalah IQ kalian. Itu sangat penting dan krusial apabila kalian sedang menempuh di jenjang perguruan tinggi tentunya, karena kalian harus dapat memecahkan suatu masalah dengan cepat. Kalian udah bisa menentukan prioritas utama kalian yang seperti apa, dan juga bagaimana jalan kalian ke depannya pasca kalian sudah selesai dari jenjang pendidikan yang sudah kalian tempuh yang kurang lebih 16 tahun dengan total perguruan tinggi. Apabila kalian ingin melanjutkan pendidikan lagi, boleh saja asal ada uangnya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin ada 1-2 patah kata dari Bang Noval yang mungkin bisa jadi penyemangat nih buat teman-teman semua di luar sana yang sekarang sedang menghadapi kesulitan ini di jenjang perkuliahan, entah itu jenjang-jenjang lainnya deh. Nah, boleh Bang disampaikan. Oke, buat teman-teman yang setia menonton dari tadi ya. Nah, jadi sesuai yang kita bahas tadi tentang IQ, EQ, dan SQ, nah sebenarnya mungkin udah dari teman-teman udah dapat semua dari SD bahkan, atau dari belum SD ada yang udah TK, bahkan sebelum sekolah kita udah diajarin kecerdasan dari orang tua kita gitu, terkait nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan lain-lain. Tetapi makin kesini kita makin meningkat tadi. Bahasan kita makin jauh gitu, kita dituntut belajar biar makin pintar, biar IQ-nya meningkat, EQ-nya meningkat, dan SQ-nya meningkat sampai naik sampai kuliah sekarang. Nah, jadi pesan dari saya, dari Abang buat kalian semua, jangan lupakan hal-hal yang telah kalian pelajari dari dulu, dari kalian sebelum sekolah, dari yang disampaikan oleh orang tua kalian hingga kalian saat ini. Jadi jangan terlalu larut dengan faktor dari luar tadi, dari pengganggu lah istilahnya. Kuat-kuat bertahan. Entah dari cinta, dari permasalahan dan lain-lain. Tetap ingat pada tujuan kalian dan raihlah mimpi kalian itu. Semangat.